Oke, semangat pagi Sobat Trader. Apa kabar? Yes, sudah awal pekan lagi ya. Semoga Sobat Trader selalu sehat dan tetap semangat. Oke. Ya, di awal pekan ini nanti seperti biasa ya, saya akan memberikan informasi mengenai range mingguan, terutama untuk pergerakan harga gold atau emas. Oke. Ya, untuk market review di hari ini, ya, edisi Senin 11 November 2024. Saya akan memberikan informasi mengenai kejadian-kejadian atau peluang-peluang apa saja yang akan terjadi di pekan ini. Oke, baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental. Ya, yang pertama untuk kondisi dari dolar Amerika atau istilah lainnya adalah greenback. Dolar Amerika perlahan namun pasti terus berada di jalur penguatannya. Ya, beberapa faktor yang mendukung penguatan dolar Amerika diantaranya adalah yang pertama pasca terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika yang mengalahkan Kamala Harris ya di atas 50% versi quick count. Ini para pelaku pasar langsung memberikan prediksi bahwa kebijakan yang akan diambil oleh presiden terpilih Donald Trump diprediksi akan kembali meningkatkan inflasi dan pastinya akan berkaitan erat dengan arah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral Amerika. Kita tahu jika inflasi Amerika meningkat, maka Bank Sentral Amerika jauh dari tindakan untuk memangkas tingkat suku bunga. Bahkan justru akan mempertahankan tingkat suku bunga ataupun bahkan kembali menaikkan tingkat suku bunga. Seperti itu. Ya, oke. Kebijakan tersebut juga akan diuji oleh beberapa rilis data Amerika. Namun kita tahu bahwa pada pekan kemarin, Ketua Bank Sentral Amerika yaitu Jerome Powell mengatakan bahwa pasca terpilihnya Donald Trump tidak akan terlalu berpengaruh terhadap arah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral Amerika. Itu beberapa faktor yang mendukung penguatan dolar Amerika diantaranya. Penguatan dolar juga kita bisa lihat dari indeks dolarnya atau DXY ya. Yang kemarin minggu kemarin ya masih berada di level 104.50-an, tepatnya 104.52. Pagi ini sudah berada di level 105.00. Secara teknikal potensi pergerakan dolar Amerika masih akan mencoba mempertahankan penguatannya. Namun wait and see. Karena apa? Kita tahu di pekan ini akan banyak sekali rilis data, terutama yang akan dicermati adalah rilis data inflasi. Ya, oke. Kita tahu inflasi Amerika saat ini berada di level 2,4%, ya, dan diprediksi akan unchanged atau stabil berada di level 2,4%. Namun, yang tadi saya ulas di awal bahwa pasca terpilihnya Donald Trump dapat memicu tingkat inflasi yang kembali naik seperti itu, ya. Di sini kita bisa lihat baik dari core CPI maupun CPI yang monthly maupun yang yearly ini masih unchanged yaitu dari untuk core-nya sebesar 0,3%, yang CPI monthly-nya 0,2%, sedangkan CPI yang yearly-nya stay di 2,4%. Oke. Selain itu juga untuk agenda rilis data core PPI-nya. Kalau tadi yang CPI adalah tingkat harga barang dan jasa di tingkat konsumen, untuk PPI-nya adalah harga barang dan jasa di tingkat produsen, ya. Ini juga diprediksi unchanged atau stabil, ya. Dan di pekan ini akan ada agenda Fed Chair Powell Speak ya, yang diprediksi beliau akan memberikan sinyal atau statement mengenai tinggal satu kali laginya pertemuannya di akhir tahun 2024 ini. Apakah nanti akan dicermati arah kebijakan yang tidak berubah ya, seperti pertemuan sebelumnya di pekan lalu. Namun yang menjadi fokus adalah bagaimana arah kebijakan yang akan diambil pada tahun depan ya, seperti itu. Pasca terpilihnya Trump dan kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter apa saja yang akan diambil oleh Jerome Powell ya. Selain itu juga akan ada rilis data core retail sales dan retail sales ya, seperti itu. Ya, untuk prediksi retail sales dan core retail sales ini diprediksi akan menurun ya
yang diprediksi akan melemahkan mata uang dolar Amerika. Namun overall, secara teknikal potensi pergerakan dolar Amerika masih berpeluang menguat. Oke. Sekarang tinggal kita hubungan terhadap beberapa pergerakan market. Yang pertama, kita coba lihat dulu pergerakan dari mata uang, terutama untuk major rate. Untuk di Euro USD, kalau teman-teman perhatikan, atau sobat trader perhatikan, ya, sinyal tekanan atau sinyal pelemahan pada mata uang Euro masih berpeluang berlanjut. Imbas apa? Imbas penguatan dolar Amerika itu poin yang pertama. Yang kedua, imbas beberapa rilis data Eropa, terutama rilis data negara Prancis dan negara Jerman. Ini yang dinilai masih lambat atau masih negatif, semakin menekan pergerakan dari euro. Untuk pergerakan hari ini, euro USD, kalau saya prediksi masih berpeluang akan melemah. Sasarannya akan mencoba ke level 1.0700, ya. Jika dijebol akan menuju ke level 1.06800 sampai dengan 1.06500. Itu potensi pelemahannya. Jika penguatannya kalau saya prediksi tidak akan terlalu jauh, dia akan mencoba ke level 1.07500 sampai dengan 1.07800. Itu untuk potensi pergerakan dari euro. Selain itu juga untuk di hari ini tidak ada rilis data euro, ya, karena ada beberapa bank yang libur, yaitu Prancis libur, ya. Ini yang membuat pergerakan market kecenderungannya akan sedikit terbatas. Itu tuh pergerakan harga euro. Oke. Lalu kita ke pergerakan mata uang yen. USD Japanese yen, ya. Ini kalau secara teknikal masih berpeluang akan melemahkan mata uang yen. Karena apa? Salah satu statement atau pernyataan dari Menteri Keuangan Jepang, ya, beliau mengatakan bahwa pasca terpilihnya Trump yang diprediksi akan kembali meningkatkan tingkat inflasi Amerika, maka bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi Jepang. Karena apa? Dipastikan dengan tingkat inflasi yang kembali tinggi, pastinya dolar Amerika akan sangat menguat dan berimbas terhadap pelemahan mata uang yen yang berlanjut seperti itu. Namun di satu sisi ada petinggi Bank Sentral Jepang dan pemerintahan Jepang yang mengatakan bahwa beliau sedang mengamati pergerakan dari mata uang yen. Apabila pergerakan mata uang yen melemah secara signifikan atau bahkan cukup liar, maka Bank Sentral Jepang dan pemerintahan Jepang akan melakukan tindakan yang cepat dan tepat guna menyelamatkan mata uang yen tersebut. Namun para analis memprediksi bahwa pelemahan yen masih akan terjadi imbas gejolak internal pemilu yang terjadi di Jepang sebelumnya, plus indikasi bahwa Bank Sentral Jepang hingga akhir tahun 2024 ini tidak akan ada wacana untuk menaikkan tingkat suku bunganya. Jadi potensi pelemahan yen diprediksi akan terus menuju level pelemahan yang pernah terjadi selama 40 tahun lebih di level 160. Ya, seperti itu. Namun penguatan masih akan terjadi tapi tidak terlalu besar. Oke. Dan untuk hari ini saya prediksi pelemahan mata uang yen akan menuju ke level 153.500, ya. Lanjut akan ke level 154. Itu potensi pergerakan pelemahan dari mata uang yen. Apabila mengalami penguatan tidak akan terlalu jauh, akan menuju ke level 153.00 sampai dengan level 152.800 seperti itu. Oke. Nah, untuk fundamentalnya hari ini untuk yen, ya, atau Jepang, ini hanya akan ada tadi bank lending database summary of option dan current account serta economic watcher sentiment, ya. Namun overall itu datanya adalah hanya low impact seperti itu. Oke, itu pergerakan mata uang yen. Lalu kita berlanjut ke mata uang pound sterling, ya. Nah, pergerakan pound sterling cukup unik untuk disimak, ya. Karena apa? Pasca pekan kemarin, Bank Sentral Inggris yang diketuai oleh Andrew Bailey, ya,
di mana Bank Sentral Inggris ini sesuai dengan ekspektasi, yaitu memangkas sebesar 25 basis point dari sebelumnya 5% turun menjadi 4,75%. Hal tersebut sempat menguatkan mata uang pound sterling, namun kembali tertekan. Pelemahan mata uang pound sterling ini imbas penguatan dari dolar Amerika, itu poin yang pertama. Yang kedua, pelemahan pound sterling juga terjadi imbas statement atau pernyataan dari Ketua Bank Sentral Inggris yang mengatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan terus dilakukan hingga akhir tahun 2024 ini, bahkan tidak menutup kemungkinan akan berlanjut di tahun depan. Pasca pernyataan dari Ketua Bank Sentral Inggris tersebut, maka pelemahan pound sterling terus terjadi. Untuk di hari ini, potensi pergerakan pound sterling, ya, saya prediksi akan lanjut melemah. Sasarannya akan dituju ke level 1.2900. Jika dijebol akan menuju ke level 1.28800 sampai dengan 1.28500. Jika penguatan, kalau saya prediksi juga tidak akan terlalu jauh, hanya akan menuju ke level 1.29300 sampai dengan level 1.29500. Itu untuk pergerakan pound sterling. Ya. Selain itu juga untuk rilis data hari ini, pound sterling tidak akan terlalu banyak, hanya nanti malam yaitu CB Leading Index ya. Ini juga hanya low impact. Tapi overall pergerakan masih akan cenderung terbatas. Karena apa? Hari ini juga bank di Amerika ini libur karena memperingati Hari Veteran. Jadi kecenderungan pergerakan market cenderung terbatas. Tapi kalau secara teknikal, potensi pergerakan pound sterling masih akan coba melemah. Oke, untuk mata uang selanjutnya yaitu Aussie. Aussie secara teknikal ya masih mengalami tekanan, namun akan mencoba menguat terbatas. Ya, penguatan pound sterling ini, penguatan Aussie ini maksud saya terjadi karena para pelaku pasar sudah melihat harga Aussie sudah berada di level terendahnya, jadi melakukan aksi beli, namun penguatannya ini masih terbatas. Imbas apa? Masih dibayangi oleh penguatan dari dolar Amerika. Itu yang pertama. Yang kedua, imbas pemerintahan China yang dikhawatirkan terkena imbasnya pasca terpilihnya Trump, di mana akan membebani pajak sebesar 60% terhadap barang-barang China yang masuk ke Amerika, pastinya akan berdampak juga terhadap kondisi pergerakan mata uang Aussie. Karena kita tahu China merupakan mitra dagang Australia. Seperti itu. Oke. Untuk pergerakan hari ini, saya prediksi untuk pergerakan Aussie akan coba menguat terbatas menuju ke level 0.65900 ya. Dan paling jauh sekali ke level 0.66.000. Itu untuk pergerakan Aussie. Justru pelemahan akan kembali terjadi dan akan menuju ke level 0.65500 sampai dengan 0.6500. Jika dijebol akan menuju ke level 0.64800. Itu pergerakan Aussie. Oke, itu tadi pergerakan mata uang major. Oke, sekarang kita coba lihat pergerakan gold atau emas ya. Untuk pergerakan harga emas ya, untuk di pekan kemarin di hari Jumat tepatnya ya, tertinggi berada di level 2710 dan terendahnya berada di level 2680. Untuk minggu lalu, tertinggi berada di level 2749 dan terendah berada di level 2643. Untuk di hari ini, kalau saya prediksi pergerakan emas masih akan mengalami tekanan atau junam. Sasarannya akan menuju ke level 2660 sampai dengan level 2650. Itu penurunan emas. Jika kenaikannya, dia tidak akan terlalu jauh, hanya akan mencoba ke level 2689.
Bahkan kalau saya lihat harga 2.700 masih akan sulit kembali disentuh untuk pergerakan harga emas. Yang tadi saya katakan, tren pergerakan harga emas masih berpeluang turun. Ya, oke, itu pergerakan harga emas. Jadi potensinya secara teknikal masih akan coba turun menuju ke level 2660 sampai dengan level 2650. Sambil menunggu wait and see rilis data inflasi Amerika di pekan ini. Oke, lalu kita ke pergerakan harga minyak. Harga minyak terus mengalami tekanan, ya. Sebelumnya sempat menyentuh level 72 sampai dengan 73, namun kembali pergerakan harga minyak mengalami tekanan atau penurunan imbas besarnya pasokan yang memenuhi bahan bakar minyak global setelah Iran kembali menambah produksinya sebesar 250.000 barel per hari. Sedangkan di satu sisi, dari sektor permintaan masih belum menunjukkan penambahan. Imbas masih melambatnya pertumbuhan ekonomi China. Saya prediksi pergerakan minyak akan terus menurun menuju ke level 6950 sampai dengan level 6900. Jika kenaikannya sangat tipis sekali, dia hanya akan mencoba ke level 70.30, ya. Selain itu juga tekanan terhadap pergerakan minyak imbas bertambahnya cadangan minyak mentah di Amerika. Jadi semakin menekan pergerakan dari harga minyak seperti itu. Oke. Lalu kita coba ke indeks saham, ya. Indeks saham Amerika di pekan kemarin cukup positif, sangat bagus. Dari 3 komponen utama yaitu Dow Jones Industrial Average, S&P 500 dan Nasdaq, ketiganya ditutup di teritori yang positif. Dow Jones ditutupnya naik sebesar 4,61%, S&P ditutup naik 4,66%, sedangkan Nasdaq ditutup naik 5,74%. Kenaikan indeks saham di Wall Street ini karena beberapa saham-saham teknologi yang melonjak seperti Nvidia, Google, Microsoft, dan saham-saham teknologi lainnya. Namun, para pelaku pasar akan wait and see akan agenda rilis data inflasi di pekan ini dan pernyataan dari Ketua Bank Sentral Amerika. Tapi untuk pergerakan hari ini kecenderungannya adalah sideways terbatas, imbas market Amerika libur, Bank Amerika libur, imbas Veteran Day yang tadi saya katakan. Ya, oke. Lalu kita untuk pergerakan indeks saham Asia. Yang pertama Hang Seng. Hang Seng, kalau di sini sobat trader bisa melihat secara teknikal di time frame daily sudah terbentuk yang namanya bearish engulfing. Potensi tekanan akan terus melanda pergerakan Hang Seng. Secara fundamental, yang tadi saya katakan, imbas terpilihnya Trump, maka akan membebankan pajak yang cukup besar terhadap barang-barang China yang masuk ke Amerika. Ini juga mengkhawatirkan para pelaku pasar akan kondisi pertumbuhan ekonomi China, ya. Dan imbasnya terpengaruh juga terhadap pergerakan Hang Seng. Kalau saya prediksi pergerakan Hang Seng akan mencoba ke level 20.000. Jika jebol akan menuju ke level 19.800. Kenaikannya tidak akan terlalu jauh, hanya akan menuju ke level 20.500. Itu pergerakan Hang Seng. Lalu untuk pergerakan harga Nikkei. Kalau sobat trader perhatikan, Nikkei kecenderungannya bergerak sideways, ya. Saat ini hanya berada di level 39.100 sampai dengan level 39.600. Secara teknikal, potensi kenaikan Nikkei masih terbuka lebar dengan potensi kembali melemahnya mata uang yen. Oke. Sasaran Nikkei saya prediksi akan menuju ke level 40.000 dan bahkan bisa kembali sentuh all time high-nya di level 40.200 yang pernah terjadi beberapa waktu lalu, ya, dan itu merupakan level tertinggi selama 40 tahun seperti itu. Oke. Itu untuk pergerakan indeks Nikkei. Baik untuk sobat trader, tadi sudah saya informasikan mengenai pergerakan di market dan pastinya
pasca terpilihnya Trump akan ada banyak beberapa kebijakan dan nanti saya akan tuangkan di description di YouTube ini. Baik, tadi adalah market review. Semoga informasi ini sangat berguna untuk sobat trader. Dan apabila berguna, jangan lupa di subscribe, share, like, and comment. Semoga kita selalu semangat agar kedepannya menjadi trader yang baik. Oke, terima kasih. Semangat pagi, salam sehat, dan salam cuan. Terima kasih. Bye.